berzikir diiringi dengan tarian, kemudian teriak-teriak, kemudian loncat-loncat, bahkan temannya sendiri diinjak. Itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun para sahabat atau para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Mereka tidak pernah melakukan zikir dengan tata cara seperti itu ya. Sedangkan mereka itu yakni para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka adalah sahabat manusia-manusia terbaik. Sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia itu yang ada di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian para tabi'ut tabi'in. Nah, para sahabat saja, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka adalah manusia terbaik. Tak pernah mereka diriwayatkan melakukan zikir-zikir seperti itu. Tidak pernah ada riwayat. Misalnya Utsman berzikir loncat sangat tinggi, kemudian ketika turun beliau kakinya keseleo. Tidak pernah ada seperti itu ya. Nah, jadi tata cara zikir seperti itu adalah sesuatu yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, begitupun para tabi'ut tabi'in. Bukankah berzikir itu diperintahkan oleh Allah agar ketika kita berzikir sambil merendahkan diri, kemudian sambil diiringi dengan rasa takut, kemudian tidak dengan mengeraskan suara. Itu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Coba dilihat ayatnya di dalam surah Al-A'raf ayat 205. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kata Allah, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan berzikirlah, perhatikan ayatnya, dan berzikirlah menyebut nama Tuhanmu dalam dirimu sambil merendahkan diri, rasa takut, dan tidak dengan mengeraskan suara. Jadi dilarang itu zikir teriak-teriak seperti itu, tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan langsung, dan tidak dengan mengeraskan suara ya. Nah, itu ayat langsung di dalam Al-Quran ya. Kemudian jika kita buka tafsirnya, itu sama dijelaskan lebih terperinci ya. Sebab ada sebagian orang ketika kita memberikan dalil, memberikan hujah dengan Al-Quran, maka mereka tolak. Saya tidak mau Qurannya, saya mau dengan tafsiran ulamanya. Maka saya jelaskan juga ini di dalam beberapa tafsir mengenai tata cara berzikir, mengenai ayat yang tadi saya bawakan, yakni ayat wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal. Itu tafsirnya bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut, kata beliau, wa amma qauluhu tadarru'an wa khufyatan ay uzkur rabbaka fi nafsika raghbatan wa ruhbatan wa bil qawli la jahran wa lihadza qala wa dunal jahri minal qaul. Nah, kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang tadi, yakni ayat surah Al-A'raf ayat 205, kata beliau, wa amma qawlu tadarru'an wa khufyatan. Adapun arti tadarru wa khufyah, yakni zikirlah kepada Tuhanmu dalam dirimu sambil merasa rindu dan rasa takut, dan dengan ucapan yang tidak keras. Nah, jadi kata Al-Imam Ibnu Katsir juga di dalam tafsirnya,
zikir itu tidak dengan suara keras. Apa sebabnya? Walihadza qala wa dunal jahri minal qaul, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dan tidak dengan mengeraskan suara. Nah, jadi tata cara berzikir itu ketika kita berzikir diiringi dengan merendahkan diri, kemudian rasa takut, dan dengan suara yang lembut. Sebenarnya kalau kita mengikuti sunnah itu mudah sekali ya. Coba ketika kita berzikir sehabis sholat, kita ucapkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu kan indah sekali ya jika dilakukan sesuai sunnah. Nah, itu di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Bahkan di dalam tafsir yang lain pun seperti di dalam tafsir Al-Jamal, di sana juga sama dijelaskan mengenai tafsir surah Al-A'raf ayat 205. Di dalam tafsir Al-Jamal dijelaskan asmi' nafsaka wa huwa amun fil azkar. Di sana dijelaskan sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu, yakni hanya terdengar oleh dirimu sendiri ya. Jadi tidak dengan teriak-teriak, sekedar terdengar oleh diri sendiri. Ini tafsir loh. Ada sebagian orang oh cuma sekedar Quran, hadis. Tafsirnya dong. Ini tafsirnya. Kami sudah bawakan 2 tafsir. Nah, kemudian kata beliau, yakni kata di dalam kitab Al-Jamal ini, li'anna al-ikhfa'a adkhalu fil ikhlasi wa aqrabu ila husni tafakkur. Artinya, sebab mengendorkan suara ketika berzikir itu lebih mengesankan keikhlasan dan lebih mendekati kepada kebaikan zikir. Nah, jadi ketika kita buka tafsir manapun, ketika berzikir itu memang diperintahkan untuk pelan-pelan, tidak dengan seperti itu, teriak-teriak. Seperti itu tidak ada ya. Bahkan di dalam fikih mazhab Syafi'i sendiri dijelaskan tata cara berzikir itu ya dengan pelan-pelan juga, dengan sir. Seperti yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin misalnya ya. Di sana dijelaskan wa yusannu dzikrun wa du'aun sirran aqibaha ay sholati, dan disunatkan zikir dan berdoa selepas salat itu dengan perlahan-lahan ya. Jadi tidak ada itu zikir dengan teriak-teriak seperti itu ya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika Rasul dan para sahabat sedang melakukan perjalanan, ketika jalan itu menurun, mereka bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian mereka ucapkan la ilaha illallah. Ketika didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban." Kata Rasul, wahai orang-orang, tahanlah dirimu atau tahanlah suaramu, karena sesungguhnya kamu itu tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli dan tidak sedang berdoa kepada zat yang gaib. Nah, jadi tata cara berzikir yang dipertanyakan oleh saudara penanya ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan imam-imam ahli tafsir, bahkan bertentangan dengan ulama-ulama fikih ya. Nah, jadi buat saudara-saudara kami yang masih melakukan zikir dengan teriak-teriak, loncat-loncat, diiringi dengan joget, sebaiknya saudara-saudara tinggalkan perbuatan tersebut. Sebab perbuatan yang Anda lakukan, ibadah yang Anda lakukan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibadah kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita tidak akan mendapatkan pahala ya, dan ibadah tersebut ditolak ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddud.